ke tempat tinggiku di antaranya. Indah sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku berteduh sebab Dia dekat. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Di pagi hari ini. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur dan bersukacita di pagi hari ini boleh bersekutu, berkumpul, memuliakan Tuhan dengan ibadah kami yang akan dilayani oleh hamba-Mu. Amin. Saudara kami Pendeta Risuli Lubis yang telah hadir bersama-sama kami Tuhan. Inilah kami Bapa, perkumpulan kami. Tuhan anugerahilah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir. Boleh kami rasakan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan segenap kami panjatkan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kami ada di tempat ini karena Yesus Tuhan Allah kami yang mengangkat kami dipulihkan di dalam Yesus sehingga kami tidak lagi hidup dengan cara-cara yang lama, kami hidup dengan cara yang baru, cara ilahi, sistem kerajaan Tuhan. Karena kami tahu sebagai anak Tuhan, kami punya sistem yang lebih sempurna dari segala sistem dimanapun. Urapi hamba-Mu supaya ucapan kata-kata yang kusampaikan menjadi berkat bagi semua kami yang hadir hari ini. Karena kami datang ke tempat ini hanya ada satu tujuan, yaitu ingin mengalami realita Kristus. Karena kami tahu realita Kristus itu adalah berkat yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sekali lagi ku minta Roh Kudus urapi semua kami, supaya yang kusampaikan semuanya adalah dari-Mu Tuhan, yang tujuannya untuk membangun tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus tidak terpecah belah, tapi tubuh Kristus satu, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ku minta Roh Kudus pimpin lidah mulut bibirku, sampaikanlah apa yang kau mau sampaikan Tuhan. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang meriah. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Ada damai sejahtera? Ada kemenangan? Covid dikalahkan? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, pertama saya minta maaf ya, karena keterlambatan, sebab jam 5 pagi kalau saya nggak salah, Bapak Kasat kabarin saya bahwa ada kita ibadah di tempat ini ya. Jadi saya nggak baca selanjutnya ya. Ternyata saya tanya lagi jam berapa Pak, rupanya di atas sudah ada ditulis jam 9 ya. Jadi saya pikir cuci mobil dulu, warna mobil jorok sekali saudara. Kita di perjalanan sampai hari ini sudah 10 hari, mulai dari Jakarta sampai Rantau Prapat. Setiap provinsi kita berhenti, hampir setiap Polda, Polres kita berhenti. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Polres Rantau Prapat bukan karena rancangan saya, tapi karena rancangan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya minta Bapak Ibu, saudara-saudara yang kukasihi,
kita nggak usah kaku, kita rileks, namun kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Nama saya Pendeta Risuli Lubis, pelayanan di Jakarta, di Cengkareng ya. Jadi saudara, kedatangan kami kemari sebenarnya tujuannya adalah untuk melayani orang-orang yang belum percaya sama sekali kepada Yesus. Dan nanti pelayanan kami sampai Banda Aceh. Dari Aceh kami akan terbang ke 0 km. Karena Indonesia itu Sabang Merauke ya. Kalau dulu Rote Talau, tapi sekarang Miangas Rote. Saudara, kenapa saya sampai mau melakukan hal itu? Karena hanya satu. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus bukan salah satu jalan, dia satu-satunya jalan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau masih ada jalan yang lain, tentu saya tidak akan mengikut Yesus. Karena dulunya saya sudah punya agama. Agama saya dulu Islam. Ayah ibu saya mengajarkan 5 rukun Islam, 6 rukun iman, bla 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 bla. Dan diajarkan untuk melakukan syariat-syariat Islam sebagaimana layaknya orang Islam. Saya sekolah juga dari madrasah ya sampai ke tingkat tingginya juga di sekolah Islam. Terakhir saya sekolah SMA Muhammadiyah di Aikanovan. Jadi sebenarnya bagi saya Ranto Prapat ini tidak asing lagi. Kalau Anda tahu, saya dibesarkan itu di Kampung Palia. Ya, jadi di Palia itu Palia Damoli Tegalego. Itu tidak ada satupun orang Kristen dan tidak ada satupun gereja di sana. Jadi waktu kita di sana dulu saudara, mereka yang bermarga pun tidak mau disebut orang Batak. Karena dalam pikiran mereka orang Batak makan babi. Nah sekarang mungkin sudah ada kemajuan, mereka tahu. Karena orang tidak semua orang Batak harus makan babi. Karena Batak itu suku, sedangkan Islam Kristen itu agama. Jadi mungkin sekarang sudah ada kemajuan. Saya dibesarkan di kampung itu saudara. Sudah bisa Anda bayangkan sendiri ya. Jadi tentunya saya sudah punya nilai-nilai Islam yang begitu kuat sekali. Dan saya menganggap saudara-saudara ini adalah sesat waktu saya belum mengenal Yesus. Tapi puji Tuhan, tahun 1996 ya, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin kalau Anda mau lebih detail lagi, saya bisa ceritakan ya. Kenapa saya sampai ke Jakarta saudara? Saudara dulu ya, setelah selesai SMA Muhammadiyah, saya itu pingin jadi orang punya uang banyak. Akhirnya dalam pikiran muncul Ranmor, rampok sepeda motor. Jadi kalau saya curi di Medan, saya jual Pekanbaru jual Medan, jual sini. Jadi tentara-tentara yang lama seusia saya yang masih mungkin tugas banyak yang kenal. Karena yang beli semua tentara. 126, 122, 123 semua yang beli mereka. Jadi saudara, pada zaman itu nggak usah kita ceritakan panjang lebar, memang ya nggak ada yang berani merazia mereka saudara. Ya sepintar-pintar tupai melompat sekali-kali ketangkap. Saya ketangkap masuk penjara. Kalau Anda tahu namanya Ramli, Sitorus ya. Itu teman saya sejalan sama Salaken. Jadi waktu itu dia ditembak di Pamingke, saya ditangkap di Kisaran. Karena dia ngembet saya harus dibon dari lapas Lembaga Permasyarakatan Labuan Ruku. Ya, dulu itu masih satu dengan Kisaran, tapi sekarang saya dengar udah terpisah. Jadi saya dibon, saya masih ingat Marga Siahan yang ngebon saya dari lapas. Badannya tegap. Sampai di sini saudara kurang lebih jam 2 subuh langsung saya dibawa ke kamar gelap untuk mengakui semua. Kebetulan memang perkara Ramli Sitorus yang satu ini tidak ada kaitan dengan saya. Tapi karena dia ditembak perutnya 2 peluru ya kalau saya nggak salah, dia nggak kuat lagi, dia bilangin siapa saja termasuk saya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dan di situ kami klarifikasi dan dia mengatakan dia memang benar saya tidak ikut. 3 hari saya ada di sel di sini, jadi nggak asing lagi bagi saya ini Polres Ranto Prapat ini. Tempat saya dulu nginap gratis ya, nggak bayar. Jadi bebas
saya dari penjara, tentunya saya dipindahkan lagi ke Labuan Ruku. Saya bebas, orang tua saya usir saya. Daripada kau dicari-cari polisi, kau pergi. Saya pergi kemana? Saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta pikiran saya uang, tapi kerja harus ringan, jangan kerja berat. Akhirnya saya bertemu dengan kelompok-kelompok 362, 363, 365 dan seterusnya dan sebagainya. Jadi saya menyelesaikan sarjana hukum saya itu di penjara Cipinang. Saudara, kira-kira tahu nggak maksud saya? Maksud saya tahu pasal-pasal itu karena saya masuk penjara. Gitu. Jadi saudara, saya masuk 1 tahun 10 bulan, keluar. Ada 2 tahun, setahun masuk lagi, kurang lebih 5 kali saya masuk penjara Cipinang selain di Labuan Ruku ya. Di situ jam 2 pagi. Itu yang masuk meja hijau. Tapi yang masuk dari pintu depan di Polres Polsek keluar pintu belakang nggak usah dihitung, saudara. Ya, namanya 86 ya. Saudara, nggak usah tersinggung karena ini adalah kesaksian di mana Tuhan bisa mengubah saya. Saudara, luar biasanya waktu itu jam 2 pagi di penjara Cipinang, saya mendengar nyanyian merdu sekali. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah suram ku turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saya tahu betul ini lagu orang Kristen. Dan saya tahu itu bukan manusia yang nyanyi. Kenapa? Karena jam 10 malam aja itu di penjara tidak boleh ada orang yang nyanyi-nyanyi kencang seperti itu. Ini jam 2 pagi. Langsung respon saya sangat begitu positif. Saya bilang, Yesus, kalau kau Tuhan, ubah hidupku. Saya mau berubah. Itu yang saya katakan sama Yesus. Waktu itu saya mengalami suatu luar biasa sekali dalam roh saya yang mungkin sulit saya ceritakan karena tidak semua yang kita alami bisa kita ceritakan. Habis makan aja gimana? Enaknya gimana? Ya enak gitu ya. Padahal kita udah makan, kita nggak bisa ceritakan saking enaknya. Jadi saya alami luar biasa sekali waktu itu. Akhirnya saya bilang, kalau kau memang Tuhan, rubah hidupku. Hanya itu yang ku minta. Pagi-pagi buka kerangkeng, langsung saya ke kamar-kamar cari Alkitab. Penjara Cipinang dulu gabung semua. Paranpolik, Navol, semua gabung. Ya, termasuk kita waktu itu ada Aswindo, ada Sanana Gusmao, gabung semua. Saudara, jadi saya katakan, rubah hidup saya Tuhan Yesus. Nah, saya tahu bahwa kitab suci orang Kristen itu Alkitab. Jadi saya cari Alkitab, saya temukan di tangan Yakobus. Jadi di penjara waktu itu ada Yohanes, Petrus, Markus, Lukas. Yudas yang nggak ada. Yudas nggak ada. Kemana Yudas saya nggak tahu. Jadi saudara, jadi maksud saya nama-nama yang seperti itu pun banyak di penjara waktu itu. Jadi saya baca Alkitab, saya baca, disitulah saya percaya betul bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena ayat-ayat firman itu betul-betul terkoneksi semua. Ya, dengan mengacu kepada satu pribadi, hanya Tuhan Yesus. Contoh, saya baca Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan Yesus yang mengatakan langsung, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Dan selama saya hidup, saya tidak pernah mendengar ada nabi yang berani bicara begini. Kalau dia hanya nabi, nggak mungkin dia ngomong demikian. Berarti dia di atas nabi. Dia adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, saya baca lagi di Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, terkecuali nama Yesus. Saya baca lagi saudara di Roma pasal 10 ayat 12. Yang konteksnya secara eksegese itu memang mengacu kepada Yesus. Di ayat 12-nya di situ, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Saya mulai berpikir, ya saya ini siapa? Kalau misalnya saya bertanya kepada ibu, bapak, sederhana saja. Coba ibu yang pakaian putih itu. Ibu yang pakaian putih polwan. Ya coba sini sebentar. Nah, haleluya. Ya, iya, haleluya. Ibu kenapa bisa percaya Yesus Tuhan? Kenapa ibu percaya bahwa Yesus Tuhan? Atau kenapa ibu mentuhankan Yesus? Karena
Di lahir sudah Kristen. Iya. Nggak ada jawaban yang simpel aja. Ada yang nggak dari lahir Kristen, ada. Semua dari lahir udah Kristen ya. Iya. Ya, silakan Bu, terima kasih. Jadi saudara, waktu saya ditanya sama seorang ustadz, dia tanya, kenapa Bapak percaya bahwa Yesus Tuhan? Karena saya orang. Karena Yesus Tuhan semua orang. Yang bukan orang nggak mungkin bisa percaya. Oh, jadi kalau gitu saya siapa, kata ustadz itu? Ya Bapak siapa? Jadi saudara, Yesus itu Alkitab katakan Tuhan semua orang. Nah, jadi mulai dari situlah bertumbuh ya keyakinan saya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya masuk sekolah teologi. Selesai itu saya melayani Sabang Maroke Rote Talaut dulu namanya. Sekarang Yangas Rote ya. Saudara, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi ketika saya berbincang-bincang kepada Pak Saifuddin Ibrahim bagaimana kita untuk bisa merebut jiwa-jiwa di seluruh bumi ini, dan kami banyak membuat metode-metode, dan sekarang mungkin ada di antara saudara yang kenal Saifuddin Ibrahim. Jadi yang pernah dikena hukum dianggap penistaan ya. Jadi memang penistaan itu hanya berlaku bagi orang Kristen, nggak berlaku bagi yang lain. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi setelah saya pelayanan kemana-mana, saya pulang. Waktu itu ayah ibu saya sudah pindah ke Pekanbaru. Nah, saya pulang ke rumah ayah ibu saya, dia katakan, kau kenapa sesat nak? Kau udah jadi kafir. Kau kok bisa begini? Siapa yang ngajar kau? Saya bilang, saya nggak tahu. Saya dipilih Yesus. Jadi kalau ada orang Islam masuk Kristen terus bilang, wah kenapa saya memilih Yesus? Saya katakan itu salah. Nggak ada Alkitab mengatakan bahwa kita milih Yesus. Yohanes 15:16 Yesus berkata, bukan kamu yang pilih saya, kata Yesus, tapi aku yang pilih kamu. Amin. Jadi Anda di sini karena dipilih Tuhan. Ya, saya ada di sini karena dipilih Tuhan, bukan saya pilih Tuhan. Tapi ayah ibu saya dan keluarga saya nggak setuju. Saya doa 7 tahun. Waktu ibu saya lagi doa, tentunya doa secara Islam, dia berjumpa dengan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dan berapa bulan kemudian ayah saya ikut Yesus. Dan gak lama kemudian adik saya yang menentang saya. Waktu itu dia banyak uang karena kerja di Tembagapura, di Timika. Dia katakan, apa itu? Katanya Yesus. Itu kan hanya nabi. Kenapa kalian tuhankan? Saya bilang, itu menurut kau nabi, tapi menurut saya Tuhan. Tapi saudara, singkat ceritanya, kira-kira 1 tahun dia berdebat sama saya. Akhirnya dia pun dijumpai Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Lihat kesaksiannya di YouTube ya, kesaksian pendeta Rishi Lubis dengan adiknya. Ya, jadi saudara, jadi dia percaya Yesus. Akhirnya dia tinggalkan itu semua pekerjaannya. Dia sekolah teologi, dia sudah tamat teologi. Sekarang dia melayani bersama saya. Dia di Jakarta, saya sekarang yang berangkat ke daerah-daerah. Kenapa? Karena tidak ada lain lagi nama selain Yesus yang bisa menyelamatkan. Saya beberapa kali berdialog dengan orang-orang Muslim, hanya satu yang saya katakan kepada mereka. Sekarang saya bilang, oke lah, kalau kamu bisa masuk surga karena amal, apakah amal bisa menghapuskan dosa? Enggak, kita ditimbang. Kalau amalnya 50, dosanya 100, berarti kan masih ada dosa kan? Iya, sedangkan surga itu suci, kudus. Bagaimana mungkin orang bisa masuk sana? Karena dosa tetap dosa. Tidak ada cara lain terkecuali cara penebusan lewat anugerah. Saya kan Tuhan itu maha kuasa. Ngapain dia harus datang ke bumi, ngambil rupa manusia, mati dan segala macam? Tuhan itu bukan hanya maha kuasa, tapi dia maha adil. Saya bilang, kalau misalnya cincin saya dicuri anak saya, terus digadekan ke ibu atau ke bapak, karena saya penguasa, saya ambil begitu saja, adil nggak saya?
nggak adil. Harusnya bagaimana? Yuk Bapak tebus. Ya harusnya saya tebus karena anak saya yang berbuat salah. Supaya setan juga mengakui bahwa Tuhan kita Allah Maha Adil. Itulah sebabnya harus lewat penebusan. Tidak ada cara lain. Hanya lewat penebusan saudara dan saya menerima keselamatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Orang mungkin berpikir ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada orang berkata, orang Kristen ini bodoh. Kok bisa menyembah? Yesus itu kan manusia. Saya akan jawab lagi. Bagi orang percaya tidak ada mustahil. Markus 9 ayat 23. Artinya sesuatu yang orang nggak bisa terima, sesuatu yang nggak bisa ditangkap, kita bisa tangkap, kita bisa terima. Kita bisa yakin Yesus Tuhan itu bukan karena hebat kuat gagah kita, bukan karena kita pintar dan cerdas, tapi itu semua karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Anda dan saya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Karena itu jangan sampai Anda murtad. Ikut Yesus setia. Karena dia satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jadi itu kesaksian saya berkaitan dengan apa yang dibacakan tadi di 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saudara, polisi tangkap saya, pukul saya supaya saya berubah. Kejaksaan menuntut, pengadilan, hakim memutuskan, lembaga permasyarakat menahan saya supaya saya bertobat. Tapi tidak bertobat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, dialah yang merubah hidupku. Aku bisa ada di depan saudara. Ini karena Tuhan yang merubah hidupku. Tidak ada bisa yang merubah hidup seseorang kalau bukan Tuhan. Makanya bapak-bapak yang tugas di reserse, ya, di buser apapun namanya, engkau tidak bisa merubah mereka. Engkau hanya bisa berdoa supaya mereka berubah. Karena saudara, Indonesia ini saya lihat juga makin hari, ya, makin banyak anak-anak muda yang kena narkoba. Bagaimana mungkin kita bisa merubah mereka kalau hanya tangkap. Kita harus berdoa buat mereka juga. Supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau Anda itu rileks tapi respon. Amin. Ya, amin. Kenapa? Karena ketika Anda bilang amin, artinya ya Pak, saya percaya Pak, saya yakin Pak. Nah, jadi saya bisa lanjutkan pembicaraan karena saya yakin betul saudara sudah paham yang saya sampaikan. Ya, jadi saudara, ketika Kristus di dalam kita, dia akan membawa kita kepada perubahan. Dan buktinya adalah saya dirubah Tuhan luar biasa. Saya tidak mau cerita yang terlalu muluk-muluk, terlalu dalam karena kita baru mungkin pertama. Tapi waktu Pak Simon dulu di sini saya pernah ya Pak. Ya. Jadi saudara, saya mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi waktu itu saya perokok berat, 3 bungkus sehari di penjara Cipinang, GP, Gudang Garam Pirter, ya GP. Jadi saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan Yesus, kalau aku besok merokok, cabut nyawa saya. Wah, besok saya merokok saudara. Lupa, beli rokok, merokok. Saya dengar suara, aku cabut dong. Gak ada orang. Disitulah saya yakin bahwa Tuhan itu hidup. Selama saya belum percaya Yesus, saya sering dulu tahajud sebelum saya jadi orang jahat. Tapi saya gak pernah dengar suara seperti itu. Mungkin Anda gak tahu tahajud. Tahajud itu beda dari 5 waktu ya. Sehari semalam itu sunnah. Jadi dilakukan jam 2 subuh begitu. Itu sunnah. Sunnah artinya dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Wajib dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan dosa. Jadi saudara, saya baru mengalami yang seperti itu ketika saya hidup di dalam Yesus. Dan Yesus merubah paradigma saya, pola pikir saya. Yang dulunya saya berpikir bahwa tidak ada lagi masa depan. Tapi ketika saya mengalami perubahan paradigma pola pikir, dan saya tahu betul saya punya masa depan. Itulah sebabnya sekarang saya bisa ada di tempat ini. Karena apa? Karena begitu banyaknya liku-liku hidup yang saya lewati ketika saya ikut Yesus. Tetapi terbukti sampai hari ini. Saya punya istri 1. Saya punya anak 5.
ini anak saya yang pertama di belakang yang pegang kamera, ini anak saya yang kedua, yang ketiga lagi laki-laki juga, yang keempat perempuan, yang kelima laki-laki, masih umur 3 tahunan. Saudara, saya kasih tahu buat saudara supaya saudara nanti tidak katakan saya ini bohong. Saya tidak katakan anak yang terakhir, anak yang kelima. Paham maksudnya ya? Siapa tahu nanti kita ketemu lagi, oh bapak bohong, dulu bilang anak 5, sekarang 6 gitu ya. Jadi bukan anak yang terakhir, tapi yang kelima. Karena pernah saya beberapa tahun yang lampau di Singapura, saya bilang anak yang keempat ya, bukan terakhir. Sebelum COVID saya pelayanan ke sana, anak kelima. Jadi mereka nggak bilang saya bohong, karena saya nggak katakan anak terakhir. Jadi anak saya yang kelima itu masih umur 3 tahunan. Saudara, kami tidak digaji oleh siapapun dan tidak minta sumbangan-sumbangan apapun. Kami hanya percaya bahwa melayani Yesus pasti dipelihara oleh Yesus, pasti dibela oleh Yesus, pasti dilindungi oleh Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Kalau saya melihat jiwa begitu, langsung air liur saya mengalir. Wah, lezat banget begitu ya. Bagaimana ini supaya orang ini mengenal Yesus? Ya, saya tidak cerita agama di sini. Saya cerita bagaimana pengenalan seseorang terhadap Tuhan Yesus. Karena ada beberapa orang Kristen ketika kita tanya, engkau sudah kenal Yesus belum? Siapa sih Yesus? Ya, ada orang Kristen yang betul nggak kenal Yesus, tapi dia agamanya Kristen. Itu sebabnya saudara, saya tidak menyampaikan agama, saya menyampaikan karya Yesus yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya boleh ada sebagaimana Tuhan ada hari ini, itu karena anugerahnya. Biasanya yang saudara dengar pasti kita ada sebagaimana kita ada. Enggak. Saya ada sebagaimana Tuhan ada. Artinya Tuhan membawa saya supaya saya mirip Dia. Supaya saya menjadi representasinya Tuhan. Sehingga orang melihat Tuhan lewat hidup saya. Kalau orang bisa lihat Tuhan lewat hidup saya, tentunya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Abang ipar saya itu Kapolsek di Kediri. Dia nikah dengan kakak saya, namanya AKP Sukarman. Ya, kakak saya dulu ini nggak suka sama saya, tapi dilihatnya saya hidupnya berubah dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya sekarang dia bangga-banggakan saya. Dia kan Ibu Bayangkara. Ibu Bayangkara tentu dia punya anggota juga, namanya ya Ibu Bayangkara juga gitu ya. Saudara, jadi ada orang-orang istri-istri polisi ini yang Kristen pasti kan. Polisi, tentara, TNI harus netral. Jadi dia bilang begini, kakak saya bilang, kok kalian-kalian ini Kristen tapi berbeda ya dengan adik saya. Adik saya juga ada Kristen, lain, nggak ngerokok, nggak mabuk, nggak ini, nggak judi, nggak macam-macam. Kok kalian nih Kristen yang mana? Adik saya itu pagi-pagi sebelum ajan udah doa loh. Sebelum ajan itu udah bangun sekeluarga doa menyembah, katanya. Saya pernah tinggal di rumah dia beberapa hari, kata dia. Jadi pagi-pagi mereka, saya sebelum sholat, dia udah sholat duluan, katanya. Udah sembahyang duluan maksudnya ke Yesus. Saudara, Alkitab bilang kalau keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat, kata Matius pasal 5 dan 6, di situ kamu tidak bisa ya melihat kerajaan Tuhan. Artinya kita harus bisa menunjukkan bahwa anak Yesus ini, anak Tuhan ini tentu lebih dari kebanyakan orang. Kenapa? Karena Yesus dia mampu membawa kita kepada rancangan yang besar, rancangan yang indah. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, tentu saya tidak bisa seperti apa yang sekarang Anda lihat. Tetapi karena ada Tuhan dalam hidup saya bisa. Dan ada beberapa Kapolres juga yang bukan orang Kristen. Ketika saya doai, dia bilang, Pak, saya baru kali ini mengalami begini. Apa ini? Apa yang Bapak alami? Saya, Pak, dibawa ke air yang jernih bagaikan kristal. Terus saya lihat pohon-pohon indah, Pak. Karena waktu itu dia didoain, dia rebah.
Dia lihat banyak pohon-pohon indah, Pak. Biar Bapak tahu, dia sekarang jenderal. Anak saya itu dia bilang 2 sekolah di Inggris. Tetapi saya belum pernah lihat di negara Eropa yang seindah itu. Itu apa, Pak? Saya bilang, kita ini ada 2 bagian dalam diri kita. Namanya lahiriah, namanya rohania atau roh. Yang lahiriah disentuh dengan lahiriah, yang roh disentuh dengan roh. Jadi alam roh dibagi 2, Pak. Saya bilang, waktu itu dia Kapolres Jakarta Barat. Alam roh yang pertama itu alam sengsara. Alam roh yang kedua alam bahagia. Alam roh yang sengsara ini kalau orang beragama namanya neraka. Alam roh bahagia ini kalau orang yang beragama mengatakan ini sorga. Terus dia bilang, jadi kalau gitu tadi saya sudah ke sorga dong. Sudah, Pak. Gampang amat. Lebih gampang masuk sorga daripada urus SIM, Pak. Wah, bisa aja katanya. Haleluya. Jadi saya kalau dites urus SIM gak bakal lulus. Percaya gak, saudara? Padahal saya sudah bisa lintas sampai ke Banda Aceh. Tes sekarang gak lulus. Ya, itulah hebatnya. Saudara, jadi ketika mereka mengalami Yesus, mereka gak tanya lagi kita agama apa. Mereka gak peduli kita agama apa. Kenapa? Karena sebenarnya banyak di antara mereka yang sebenarnya bukan karena benci kepada agama, tapi perilaku-perilaku oknum-oknum orang-orang tertentu yang Kristen ini yang tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Sehingga mereka berkata, loh, lebih baik saya dari lu. Coba Anda sekarang jalan di seluruh Indonesia. Kayak kemarin saya ada di Pekanbaru, ya, pelayanan di satu daerah. Kok banyak pakter tua, Pak? Saya bilang, Pak Pendeta, ya di sini orang Kristen banyak. Jadi orang Batak Karu, Batak Toba, macam-macam lah, Nias. Jadi saya lihat setiap banyak orang Batak, banyak orang Kristen, pasti banyak pakter tua. Pasti banyak yang mabuk. Percaya nggak, saudara? Ya Anda tes sendiri, cari sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan contoh buat mereka. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara, kalau kita dirubah Kristus, kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang kasih. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saudara, di luar Yesus kita nggak akan pernah bisa mengalami perubahan secara roh. Hanya ada di dalam Kristus Anda dan saya bisa mengalami perubahan. Dan saya percaya perubahan yang Anda alami nanti ini akan menjadi berkat buat istri dan anak saudara. Sebagaimana saya juga menjadi berkat buat istri dan anak-anak saya. Karena istri dan anak saya melihat kehidupan saya. Karena mereka lah yang menilai kita. Bagaimana mungkin saya bisa khotbah di depan anak saya, di depan istri saya, sementara yang saya khotbahkan itu tidak saya lakukan, yang saya khotbahkan itu tidak saya alami. Pasti mereka berkata pembohong. Saya yakin betul nanti sekali waktu bisa saja abang ipar saya yang Kapolsek itu, kakak saya yang masih muslim, pasti bisa dengar kesaksian ini. Mereka juga sudah dengar kesaksian itu di YouTube. Tapi mereka kenapa nggak komen? Bohong. Karena saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak saya alami. Itu sebabnya tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena bukti-bukti, fakta-fakta itulah yang akan berbicara untuk membuktikan bahwa hidup saya betul-betul dirubah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya punya kerinduan supaya saudara semua berubah. Saya bisa kasih pelajaran-pelajaran yang paling dalam lewat Alkitab. Nanti ketik aja metanoia. Kalau Anda mau belajar tentang konsep Tuhan, tentang apa di sana. Tapi saya tidak menyampaikan itu hal ini. Kenapa? Karena ada kerinduan di dalam roh saya. Supaya kita tubuh Kristus bersatu menjadi saksi bagi bangsa-bangsa bahwa kita bukan orang-orang yang merusak negara, merusak bangsa. Karena semakin kita radikal terhadap Yesus, semakin nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Beda dengan ajaran saya dulu, semakin radikal semakin parah.
Mungkin kata radikal bagi polisi ini suatu kata yang sepertinya negatif. Jangan salah. Kata radikal itu dari kata radik. Radik itu memegang, memegang kuat. Jadi radikal itu memegang kuat. Jadi saudara, kalau kita radikal terhadap Yesus, justru kita semakin memberikan kasih kepada dunia ini. Amin. Haleluya. Jadi kadang-kadang orang tidak paham, ya, karena ajaran Yesus tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Saya sudah baca buku, saya sudah baca kitab-kitab suci, tidak ada kitab suci apapun yang pernah mengatakan tampar pipi kiri kasih pipi kanan selain Alkitab. Tidak ada kitab suci manapun yang mengatakan kasihilah musuhmu selain Alkitab, selain Yesus. Ajaran Yesus itu lebih tinggi dari kitab-kitab manapun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Oleh sebab itu saudara, nggak usah kita marah kalau kita dicaci maki. Nggak usah kita marah kalau kita dikucilkan. Nggak usah kita marah kalau kita nggak dikasih jabatan. Nggak usah marah kalau kita pun nggak dipedulikan. Kita bersyukur saja karena kita sudah percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, tadi saya lihat memang Pak Kasat agak sedikit dia kurang senang gitu, karena memang ya mungkin yang jaga agak ngantuk saudara. Jadi kita nggak perlu marah sama dia, karena dia memang belum paham. Ya, tidak semua orang senang kalau kita menyembah Yesus. Tidak semua orang senang kalau kita memuji Yesus. Tapi saya tahu betul memang mungkin dia lagi agak ngantuk. Jadi saya tanya yang jaga mana, terus ada yang pakaian preman. Ya, sebenarnya yang ngarahkan itu bukan yang pakaian dinas, ya pakaian preman. Jadi jangan disalahkan. Nanti disalahkan, kasihan dia. Haleluya. Ya, kesana Pak katanya, saya kesana. Ya, luar biasa. Kalau kita ikut Yesus, kita bukan hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Saudara, cari ajaran mana? Kita baca mulai dari ajaran Yahudi, Taurat, mulai dari ajaran Nabi Muhammad, mulai dari ajaran Konghucu, ajaran apa saja. Paling mereka tertinggi adalah kasihilah sesamamu manusia. Tapi Yesus, dia mengatakan sesuatu yang lebih lagi, kasihilah musuhmu. Haleluya. Sesama manusia masih ambigu, tapi kalau kasihilah musuhmu itu nggak ambigu. Orang yang memfitnah kita, mencaci kita, memaki kita, orang yang memojokkan kita, justru kita kasih. Kita antar kue ke rumahnya, kita antar makanan ke rumahnya. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya mereka akan memuliakan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apalagi sekarang musim COVID, ya, banyak saudara-saudara kita ini yang mereka mengalami dampaknya. Mungkin kita nggak terlalu mengalami dampaknya, apalagi pegawai negeri, karena gajinya tetap sama saja, mau COVID nggak COVID gaji jalan. Tapi ada orang-orang tertentu yang mengalami dampak itu. Saya berapa kali berjumpa dengan mereka, mereka cerita, kita ajak makan, kita ajak gini. Akhirnya dia bilang, Bapak ini agamanya apa? Kenapa kau tanya agama? Iya, saya ingin tahu, kau perlu agama atau perlu Tuhan? Ya perlu Tuhan, perlu agama. Enggak, jawab dulu, perlu Tuhan atau agama? Perlu Tuhan. Saya melakukan itu karena Tuhan, bukan karena agama. Ini beda Pak. Wow, akhirnya dia jadi dekat. Jadi dekat. Kalau udah dekat, udah mulai. Akhirnya dia katakan, benar. Tidak ada ajaran kasih yang lebih tinggi selain ajaran Yesus. Anda boleh cek di mana-mana. Tapi bukan bicara oknum, bukan bicara orang, bicara ajaran firman Tuhan itu. Tidak ada yang lebih tinggi selain ajaran Yesus. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya tidak tahu sampai jam berapa ini. Haleluya. Sampai jam berapa? Haleluya. Iya. Saya kasih yang sederhana saja. Saudara, kalau ketika Anda di dalam Kristus, yang Tuhan robah itu pertama rohmu. Roh kita dirobah. Roh itu ada 4, roh Allah, roh malaikat, roh setan, roh manusia. Roh manusia ini segambar serupa dengan Allah. Tapi karena kejatuhan Adam dan Hawa rusak. Tapi lewat Yesus terjadi pemulihan gambar rupa Allah itu lagi.
Makanya barang siapa yang menerimanya, kata Yohanes 1:12, diberi kuasa menjadi anak Allah. Artinya gambaran itu pulih lagi. Kenapa? Karena Kristus menebus. Kalau nggak menebus, kita tetap hidup dalam dosa. Sekalipun kita berbuat baik, kebaikan kita nggak mungkin mampu menghapus dosa. Ya, tapi karena pengorbanan Kristus, sehingga hari ini saudara dan saya menerima keselamatan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kami sekarang sekeluarga sudah 50-50, 50-50, mungkin 50 plus 1, ya, ikut Yesus. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ya bukan karena kata-kata, karena lihat bukti. Abang saya bilang, abang saya baru pensiun 3-4 tahun yang lalu, dulu di Koramil Air Batu. Namanya Raka Silubis, tanya aja, pasti orang kenal. Rumahnya sekarang dia bangun rumah di belakang kantor Koramil Air Batu itu, yang mau masuk ke Tanjung Balai. Saudara, dia kalau cerita sama teman-temannya, dia bilang, dulu adik saya itu nakal, jahat. Tapi setelah dia Yesus kok bisa berubah ya? Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya gampang, mudah untuk kita bisa membawa orang percaya Tuhan. Hidup kita berubah. Hidup kita berubah. Paradigma, pola pikir kita dirubah. Mungkin saudara berpikir, kita kan masih di dunia Pak, kita kan masih di dunia. Nah, itulah buktinya kita belum berubah. Karena roh kita sudah terima Yesus, tapi pola pikir kita belum berubah. Surat Petrus berkata, saudara, firman itu harus melahirkan pikiran kita. Sehingga pikiran kita dilahirkan lagi. Oleh apa? Oleh firman. Input menghasilkan output. Jadi kalau firman itu masuk terus, itu akan bisa merubah pikiran kita. Saya tidak buka satu persatu ayatnya, disebabkan nanti waktunya nggak bisa saya pakai untuk menjelaskan. Saya mau kasih contoh misalnya. Sekalian saya minum. Misalnya saudara, ini kopi segini. Anda mau rubah kopi ini menjadi air mineral yang putih seperti ini, tapi Anda menggunakan air mineral yang seperti ini aja, seperti ini banyaknya, nggak bisa. Anda harus menggunakan berapa liter, sehingga kopi itu keluar semua. Nah, nanti bersih dia, kopinya keluar semua, tinggal air putih. Jadi kita sejak kecil, mulai TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya dan sebagainya, kita sudah banyak menerima sesuatu. Baik yang positif, negatif, benar, nggak benar, macam-macam sudah di otak kita. Kalau kita nggak isi dengan firman, maka dia tetap bagaikan kopi tadi. Tapi kalau terus seperti yang di Mazmur katakan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Haleluya. Ada seorang Kristen, saya tanya, udah kau renungkan firman Tuhan siang dan malam? Udah. Gimana caranya? Kurenungkan 1 menit siang, 1 menit malam. Kan sudah siang dan malam. Saudara, kalau begitu saudara, mana mungkin kita bisa berubah? Kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita imajinasikan, bahkan kita visualisasikan. Kita betul-betul kita menjadi gambaran di pikiran kita itu. Firman itu, firman. Sehingga pikiran ini mengalami perubahan. Yang saya sebut dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang menguasai kita. Sehingga kita nggak punya hidup lagi. Saudara, ada orang berkata kepada saya, Bapak berani memberitakan Injil ke Madura sampai heboh begitu, kemana-mana heboh. Kalau Anda ketik aja, keluar itu ya. Ketik aja coba di Google, Rasul Lubis. Nanti ada wartawan ini yang buat macam-macam. Jadi kenapa? Saya tidak jelekkan siapa-siapa. Saya hanya menceritakan yang saya yakini. Dan orang mau percaya. Masa kita tolak? Terus saya ditanya, kenapa kau baptis orang Islam? Saya tidak pernah baptis orang Islam. Saya baptis orang yang percaya Yesus. Saya nggak mau baptis orang Islam. Nggak mau, nggak boleh. Tapi kalau orang percaya Yesus boleh. Saya harap Anda paham maksud saya. Jadi akhirnya saudara, nggak berkutik yang bertanya itu kepada saya. Saudara, kalau kita mau ikut Yesus, memang ada harga yang kita harus bayar. Tapi ingat saudara, lebih baik kita bayar harga daripada
kita nggak bayar harga. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kau nggak bayar harga, kau masih hidup dengan kekuatanmu, maka Alkitab berkata orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kata Yeremia 17, terkutuklah dia. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan pikiran manusiawi kita. Saya mau katakan buat saudara semua, kelemahan, kekurangan selama kita belajar SD sampai SMA dan seterusnya, karena di sekolah kita tidak pernah mengajarkan apa yang kita ajarkan itu harus kita renungkan, kita imajinasikan. Nggak pernah. Itu hanya ada di Alkitab. Ya, itu kelemahan. Itu sebabnya banyak orang yang sudah sarjana ekonomi, dia nggak bisa buka perusahaan, dia jadi karyawan. Sarjana teknik nggak bisa buka perusahaan, tapi dia jadi karyawan. Kenapa? Karena tidak ada di sekolah kita itu yang ajaran kita disuruh merenungkan, mengimajinasikan. Sedangkan Alkitab katakan renungkan firman Tuhan. Saudara tahu kenapa ada pesawat? Nggak mungkin kalau dia nggak renung-renung dulu. Kenapa burung bisa terbang ya? Wih, ada sayapnya. Oh, coba buat. Wih, tapi kok nggak terbang juga? Oh, aku buat jalan-jalan. Oh, nggak terbang. Oh, dibuatnya baling-baling. Dulu kan pesawat pertama ada baling-balingnya. Oh, lama-lama canggih-canggih. Saya percaya itu hasil perenungan. Iya. Yang menemukan listrik ini karena dia merenung terus. Thomas Edison, dia merenung terus. Gagal, dia merenung lagi. Kalau saudara bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupmu pasti dirubah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Renungkan firman Tuhan. Oh iya, luar biasa firman Tuhan ini, luar biasa. Sampai orang nanti bilang, kok sekarang lu udah berubah ya? Lain di mana? Iya udah berubah lu. Loh, kita nggak tahu kalau kita berubah. Orang lain yang tahu. Kita nggak tahu. Saya aja ketemu teman-teman saya dulu, sekarang mungkin udah mati semua mereka. Pertama-tama bertobat, ya ketemu mereka. Kok kamu berubah sekarang? Berubah apanya? Iyalah, kamu dulu kan nggak begini. Jadi saudara, kita aja sampai nggak sadar. Ya, kenapa? Ya, karena perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu memang begitu nyata sampai kita pun nggak sadar kita berubah. Orang lain yang tahu bahwa kita berubah. Kalau kita yang tahu kita berubah, tapi orang lain tidak lihat kita berubah, ya percuma perubahan itu. Tapi orang lain bisa lihat kita berubah. Barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Anda sekarang sudah terima yang baru, sudah terima pikiran baru. Haleluya. Jadi terus isi dengan firman, isi dengan firman. Isi dengan firman. Saudara, kenapa saya menjelaskan hal yang sederhana? Karena ini hal dasar yang jarang dilakukan. Saya mau tanya kepada semua saudara. Sebagai bapak, apakah Anda mengajak anak Anda pagi-pagi doa bersama dengan istri? Puji Tuhan. Tapi saya yakin hanya berapa persen ajak mereka berdoa. Saudara, tahu ya, azan itu ada 5 waktu sehari semalam. Itu semua azannya sama, asar, maghrib, lohor, isya. Tapi di subuh beda, dia ada tambahan. Yang lain kan ayat sholahil fala kodoko mati gitu kan. Tapi kalau di subuh dia ditambahin, terakhirnya ada penambahannya, as-sholatu khairum minan naum. Artinya apa? As-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairun minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Itu artinya. Terus kau baru beli AC baru, kau tarik selimut, lebih baik tidur daripada sembahyang. Lah, ya mana saudara? Hah? Saudara mau melawan nih dunia ini dengan kekuatanmu? Nggak mungkin bisa. Covid aja udah ketakutan. Haleluya. Iya. Saya kemarin ada layani. Dia kenal saya dari YouTube juga ya, di di Pekanbaru. Terus baru kenal, saya udah kenal lama Pak, saya sering nonton itu Bapak. Sekarang kita walaupun ini nggak direncanakan,
tapi saya bisa kumpulkan orang. Oh ya oke, nanti malam. Kumpul lah memang cukup banyak. Ya, saudara, semua kan salamannya gini-gini kan, kayak tortor kan. Iya. Jadi COVID aja udah takut. Ya, bagaimana kita mau mengalahkan dunia ini sedangkan COVID aja berbahaya? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita harus betul-betul hidup di dalam Yesus. Saya bukan melanggar protokol kesehatan, bukan itu maksud saya. Saudara, yang saya maksudkan, bagaimana kita mau melawan kekuatan dunia ini kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, tidak intim dengan Yesus. Mulai sekarang, saudara, Bapak Ibu sekalian yang belum membangun hubungan intim dengan Yesus, ambil keputusan. Tuhan, mulai besok setiap pagi jam 5 saya bangun. Kalau kita di rumah jam 4. Ya, orang yang pola pikirnya belum berubah, ngapain sih bangun-bangun pagi-pagi, enakan tidur lah. Emang nyembah dapat duit. Terus emang baca Alkitab dapat uang. Wah, tapi kalau pikirannya berubah, dia bukan begitu cara pikirnya. Dia bilang, wah, aku harus mendahulukan Tuhan lebih dari semuanya, karena dia sudah menebus saya dari neraka, dari jurang maut. Dibawanya saya kepada kerajaan yang terang. Saya harus bersyukur dan menyembah memuji dia. Tapi kalau orang pikirannya belum berubah, sulit. Karena dia pikir, apa untungnya? Bahkan ada seorang bapak yang marahin istrinya, doa terus kok, doa. Emang kalau doa kita dapat duit? Nah, ada begitu. Istrinya pendoa, dia malas doa. Malah dia ledek istrinya. Iya. Kenapa? Tapi ada juga laki-laki, seorang bapak, doain Ma ya, supaya menang, aku nanti main leng katanya. Iya, main judi disuruh doain. Lah. Jadi, saudara, kenapa saya juga dulu agak sulit ya percaya Yesus itu. Jadi waktu kita pemain 365 itu ada teman-teman kita memang kan Kristen dia mau main nih, udah ada gambaran nih, entah kemana gitu kan. Doa dulu dia, Tuhan Yesus lindungilah dalam perampokan ini. Ya, itu kan pola pikirnya kan belum berubah itu. Iya kan? Masa mau merampok dia doa dulu? Saya bilang, kok begini ajarannya? Saya kan nggak tahu. Saya kan dulu masih Islam. Saya bilang, ini ajarannya kok aneh. Iya kan? Iya. Lah ini kisah-kisah nyata, saudara. Saya nggak mau menceritakan sesuatu yang sebenarnya itu nggak nyata. Saya maunya nyata gitu loh. Supaya ini menjadi pelajaran buat kita. Sehingga kedepannya kita menjadi orang yang makin hari makin berubah lebih baik daripada hari ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan merubah paradigma pola pikir kita. Kenapa ada orang yang berkata begini, Pak, masalahnya ini besar Pak Pendeta, masalahnya besar sekali. Ada 2 ton, gue bilang, waduh besar lah Pak, besar lah. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, sebenarnya kita tidak pantas mengalami masalah. Kita melihat masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalan bukan di masalah, kita bermasalah. Kalau diri kita nggak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Jadi masalah itu bukan ada di masalah, tapi ada di diri kita. Karena itu bereskan diri kita, tidak ada masalah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita yang bermasalah. Ada seorang ibu datang saya, Pak, wah aku benci sama dia. Kenapa? Saya dihina, saya dicaci, saya dimaki, saya dipitnah. Loh, emang mulut ibu yang ngomong, mulut dia? Lah, kan bukan mulut ibu, ngapain ibu pusing, ya kan? Iya Pak, tapi kan jadi saya sakit hati. Loh, mulut dia kok yang ngomong, kok ibu yang bermasalah? Berarti ibu yang masih bermasalah. Ya biarkan aja orang mulut-mulut dia ini, mau dibilang kita pendek, kayak mau dibilang bogel, kayak, ya kan? Ya. Saudara, di YouTube itu aneh-aneh. Ada yang memuji-muji, kau lihatlah komen-komen semua. Ada yang memuji-muji, ada juga yang aneh-aneh. Botak, masuk neraka kau botak. Sesat kau botak. Iya, bilang saya gitu. Sesat kau botak. Kalau saya baca komennya, amin, Tuhan berkati. Lama-lama dia jadi subscribe, dia bilang, kok ajaran Yesus beda ya? Ku maki-maki makin diberkati. Wah, itu ajaran Yesus. Lah,
Ajaran Yesus itu udah di atas rata-rata, saudara. Iya, saudara tahu nggak? Kalau semua orang Indonesia ini ikut ajaran Yesus, udah nggak ada polisi. Tapi yang kasihan saudara. Buat apa lagi polisi, buat lagi tentara? Semualah kita. Orang udah ikut ajaran Yesus semua, nggak ada lagi yang nakal, nggak ada yang maki-maki, nggak ada. Lah, ya saya berani ngomong begini lah. Memang betul. Ya gimana ada orang ribut, orang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Loh Pak, pasti ada yang nampar. Loh kan dia juga ikut Yesus juga. Lah karena ada tampar pipi kiri kasih pipi kanan, karena ada yang belum ikut Yesus, jadi dia tampar orang, kan begitu. Kalau semua ikut Yesus, kan nggak ada yang nampar. Orang dia juga ikut Yesus, kita ikut Yesus, ikut Yesus, betul nggak? Jadi saudara, kalau paradigma ini belum berubah, sulit sekali. Karena dia bilang, dia Pak maki-maki saya sampai malam saya ini susah tidur Pak. Ingat dia terus. Berarti ibu cinta dia dong. Karena orang cinta sama orang benci itu hampir sama aja. Orang cinta itu kan juga diingat-ingat. Orang benci juga ingat-ingat. Bu, dia udah nyenyak tidur bu. Kok ibu masih nggak bisa tidur? Harusnya ibu tidak perlu dengar omongan dia. Jadi kalau ibu yang sakit hati, yang masalah siapa? Sekarang ada orang maki-maki saya, terus saya sakit hati, terus saya benci. Bahkan setiap kebencian pasti ada ingin mencelakakan orang. Itu sudah pasti. Kenapa tidak dibunuh? Dia takut polisi, bukan takut Tuhan. Ya kalau dia takut Tuhan udah nggak benci dong. Nah, kalau dia melanjut, sebenarnya dia mau bunuh, cuma karena dia takut polisi, dia doakan, Tuhan, dia sekarang mau ke Medan, celakalah dia di jalan, celakalah. Gitu. Ya, saking bencinya. lah bener kan? Ya kalau dia bunuh kan tangkap polisi. Ya kalau berdoa kan nggak ditangkap. Loh, masa polisi mau menangkap orang berdoa? Ya kan nggak boleh dong ditangkap doa. Ya kan? Makanya kalau saudara lihat nanti ya, Habib Rizik, ya kan? Dia doa. Ya binasakan dia, hancurkan dia. Saya langsung setelah dia selesai doa, saya doa lagi, berkati Habib Rizik, urapi dia, selamatkan dia Tuhan, kasihi dia orang baik, dia ini segala macam. Jadi orang dengar kok doanya itu udah nilai sendiri aja. Ya nilai. Ada itu di YouTube saya, dia doa, saya doa berkat, dia doain. Jadi sama-sama kita doa ganti-gantian gitu. Iya, jadi saudara, orang akan menilai hidup kita ini. Kalau kita sudah berubah pola pikir, kita nggak akan lagi ya punya pikiran seperti itu. Saudara, Pak, Bapak nggak tahu ya hidup ini. Saya bilang, kenapa nggak tahu hidup? Ya buktinya Bapak kok gembira-gembira, sukacita. Oh iya, saya bilang dulu saya hidup, sekarang saya nggak punya hidup. Nggak punya hidup kok bisa saya khotbah di sini? Saya punya Yesus. Apa bedanya hidup dengan Yesus? Beda. Beda. Itulah sebabnya Yohanes 10 ayat 10 Yesus datang. Aku datang memberikan hidup kepadamu dan hidup yang berkelimpahan. Dia bukan datang ke kuburan untuk kasih orang hidup. Dia datang kepada orang hidup. Loh kalau pola pikir kita belum berubah, gua udah hidup, ngapain lagi lu kasih gua hidup, kan begitu? Ngapain lagi? Saudara, ternyata saudara, kalau kita punya hidup, kita pasti takut mati. Tapi kalau kita punya Yesus, kita berani hidup. Kita nggak takut. Kalau kita hidup dalam Yesus, apapun yang terjadi di masa yang akan datang, kita tahu betul bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan membela kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, karena itu saudara, mari saya ajak saudara, semua kita di sini, mari kita sungguh-sungguh dengan Yesus. Minta rubah paradigma ini, rubah pola pikir ini, sehingga kita bisa berkata, Tuhan, saya tahu sebagai polisi tantangannya A, B, C, D, E, F, G. Tapi di dalam Yesus saya menang lebih daripada pemenang. Tuhan, saya tahu sebagai polisi begitu begini. Tapi di dalam Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Oh Tuhan, begitu begini. Tapi di dalam Yesus saya pasti terima jalan keluar. Karena Yesus itu adalah jalan. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin Anda kadang-kadang ya orang yang nggak biasa dengar ucapan saya, kurang paham, walaupun dia orang mau S1, S2, mau S-teler juga, kadang dia nggak paham. Contoh saya bilang, saya tidak punya hidup,
Makanya ya saya gak takut mati, orang saya gak punya hidup. Yang takut mati kan orang yang punya hidup. Masa orang gak punya hidup kok takut mati? Gak takut mati. Loh kok Bapak bisa ngomong-ngomong di sini? Ya karena saya punya Yesus. Loh kalau Yesus bilang ngomong ya saya ngomong, kalau Yesus bilang diam ya saya diam. Nah berarti punya Yesus dengan hidup itu lebih tinggi punya Yesus. Kalau hidup kan semua orang yang bergerak hidup, kata dokter. Udah gini-gini pun hidup. Gimana dok? Masih hidup? Masih. Masih hidup katanya. Padahal orang itu udah sebulan gini terus di ruang ICU. Dok gimana? Bapak saya masih hidup? Masih. Tuhan mau berikan kita bukan hanya hidup, tapi Dia berikan hidupnya. Hidup Yesus. Hidup Yesus yang Dia berikan kepada kita. Sehingga kita tidak akan takut lagi. Kenapa? Harta kita Yesus, masa depan kita Yesus, kepastian kita Yesus. Hanya Yesus, Yesus, Yesus. Makanya ada orang bilang ngabibielon ho, ngaritik kok, olan Yesus, olan Yesus. Nah, yang ngomong gitu orang Kristen juga. Kau Yesus, tiap hari Yesus, tiap hari Yesus. Saudara, semua Alkitab itu kita buang, yang penting kita milikin Yesus. Artinya maksud saya begini, semua Alkitab ini dibakar orang. Tidak ada lagi Alkitab. Asal ada Yesus, kau pasti diselamatkan. Kau pasti dibela Tuhan. Itulah ajaran Kristen yang dahsyat luar biasa. Kita ini saudara hidup bukan berdasarkan sekedar tulisan-tulisan, tapi kita hidup berdasarkan kehidupan Yesus yang Dia berikan kepada kita. Sehingga kita tidak akan takut. Masa depan kita masa depan yang penuh harapan. Dulu saya dikejar-kejar polisi, ditangkap polisi. Sekarang kalau saya lihat polisi saya pingin kejar terus dia. Sampai saya sebenarnya bilang, Bapak nggak ada, Bapak nggak ada. Lu kenapa dikejar-kejar? Iya mau saya kejar dia. Saya bilang, saya cari-cari dia. Nggak ada. Jadi kemarin saya ke Sespim, ya. Nah, terus saya bicara-bicara sama ada beberapa jenderal di sana yang ditugaskan di Sespim. Mereka, ya gini Pak Pendeta, begini Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Wah, kok beda ngomongnya? Dulu waktu Kapolres, Wakapolda lain, sekarang lain. Iya, ya namanya ya di sini begini. Saudara, sebenarnya dimanapun kita ditempatkan, kalau kita punya Yesus kita bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Anda polisi pasti paham yang saya maksudkan. Ya kalau di Sespim ya begini aja kan. Duduk, jenderal-jenderal itu saya lihat rokok-rokok gini-gini. 2 jam gini-gini. Ya udah habis nggak ada yang lagi diajar, udah covid semua kan pakai jum-jum gini. Covid. Jadi mereka ya udah habis ngejum-ngejum begitu ya. Ya udah duduk-duduk. Nah, kalau Kapolres kan masih ada wilayah. Kalau Kasat masih ada wilayah kan? Iya. Tapi kalau iya, kadang-kadang orang nggak pilih pangkat, pilihnya wilayah, saudara. Iya, buat apa ada pangkat nggak ada wilayah kan begitu? Jadi mereka pada ngeluh, ngapain ngeluh? Saya pernah betul ini di PT IKA, saya nggak usah sebut marganya ya. Bisa 10 tahun pula dia di PT IKA, di Lemdik itu, sampai tali pinggangnya itu udah hitam. Bener. Di sini kompes hitam-hitam ininya nggak kuning lagi. Kan dulu nggak begini, dulu pakai yang kuning-kuning itu kan, yang gini-gini itu. Nggak pakai kain-kain. Jadi, wah, mungkin gara-gara itu juga jadi kain ya. Supaya irit nggak ganti-ganti kan. Saya lihat bilang, Pak Pendeta, dulu, wah, waktu dia menjabat Wakapolres ya, ngomong 1 menit aja susah. Dia bilang, Pak Pendeta, Pak Pendeta mau makan apa? Mau minum apa? Ya, tolong ya, layani dia. Dia lari. Giliran udah di Lemdik 10 tahun. Mau pergi kita? Jangan dulu lah, ngomong dulu lah. Jangan dulu lah, ngomong dulu lah. Iya, tahan 4 jam tuh ngomong kalau udah di Lemdik begitu. Iya, waduh. Saya bilang ini, Abang, saya bilang apa? Kok sampai hitam itu? Iya, udah nggak ada ini. Jadi saudara, kalau kita ada Yesus, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan sanggup berkati kita. Amin. Jangan kejar-kejar itu jabatan apapun itu, jangan. Nanti Tuhan yang kasih. Haleluya.
saudara kejar sana, kejar sini, kejar sana. Akhirnya lagi ngejar-ngejar, jatuh di situ, masuk got, saudara. Kita berdoa aja, percaya bahwa Yesus itu pasti peduli sama kita. Haleluya, haleluya. Pastilah dia pelihara hidup kita. Saya aja yang begini, hidup saya dipelihara. Iya, saya tetap masuk ke Sespim. Wih, hormat semua orang. Wih, itu yang jaga-jaga itu. Wih, kau lihat kan Bapak Daniel dihormati. Wih, wah dia hormat. Terus datang ada kombes. Wih, ngeri kali nih platnya katanya. 1 nomor katanya. Plat pendeta 1 nomor kan ngeri kan? Iya kan? Mana ada pendeta platnya 1 nomor. Saudara, artinya begini. Saya aja yang begini, nggak ada gaji, nggak ada apa, dipelihara Tuhan kok. Apalagi saudara, pasti dipelihara Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Makanya saudara, jangan pernah Anda menyangkal Yesus. Saudara, di Akpol saya udah catat. Rating 91 berapa orang, rating 92 berapa orang, rating 93 berapa orang. Mualaf, haleluya. Saya mualif. Biar Anda tahu ya. Jadi mualaf itu ya, dia Kristen masuk Islam. Mualif dulu Islam. Makanya kalau saya dibilang murtadin saya nggak suka. Mualif. Sering kan murtadin. Ini dulu murtadin. Saya nggak suka. Saya orang mualif. Jadi dia mualaf, saya mualif. Lu bahasa siapa Pak? Ya bahasa itu kan dibuat semua. Iya kan? Haleluya. Jadi Anda tahu nggak pembuatan bahasa ini? Ya, kita nggak tahu. Ini semua kan ada yang buat. Dari Menara Babel kan dulu kan satu bahasa. Iya, karena orang ini mau meninggikan diri, akhirnya berantakan bahasa. Udah. Ya kalau kita sudah mengalami pola pikir yang baru, saudara, hidup ini indah, hidup ini sukacita, amin. Haleluya. Saudara, nggak ada kita sakit hati sama orang, nggak ada. Ya sekarang gini ya, yang bermasalah siapa? Yang maki-maki mulut dia, yang jelek-jelekin mulut dia, yang fitnah mulut dia. Kok kita yang sakit hati? Ya biarin aja. Nah, kalau kita sakit hati, yang bermasalah siapa? Ya kita yang bermasalah. Oh Pak, dia memang udah dari dulu bermasalah, nggak usah diurusin. Kita yang penting. Makanya Yesus bilang, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya ada satu ajaran yang dasar luar biasa yang pernah mengatakan ini. Itulah Yesus sendiri. Ampuni mereka. Dia sudah dicaci maki, disiksa habis-habisan. Bisa pula dia bilang ampuni mereka. Haleluya. Jadi kita sebagai orang percaya, anak Yesus, mari sama-sama kita berubah di dalam dia. Karena barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Kau jangan datang kepada manusia, jangan datang kepada siapapun. Datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan. Datang kepada Yesus. Sekarang. 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 Angkat tanganmu ke atas. Dua-dua tanganmu angkat ke atas. Arahkan hati pikiranmu kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamah mereka Tuhan. Urapi mereka. Penuhi mereka dengan kasih-Mu. Hadirat-Mu, realita Tuhan, mereka nikmati hari ini. Pulang dari tempat ini, ada paradigma baru, pola pikir baru. Sehingga mereka menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Engkau menjamah mereka semua. Ikuti doa saya. Semua ikuti doa saya.
Tuhan Yesus, ikuti doa saya yang kuat. Tuhan Yesus, hari ini saya ambil keputusan untuk berubah di dalam Yesus. Saya percaya Yesus Tuhan Allah, lewat kuasa Roh Kudus saya mampu, saya bisa, karena bukan gagah kuat saya, tapi karena Tuhan sendiri yang melakukannya di dalam hidup saya. Saya percaya hidup saya dipelihara, dijagai, dilindungi karena Yesus. Harta saya Yesus, masa depan saya Yesus, kepastian saya di dalam Yesus. Saya terus menerus dibimbing di jalan Tuhan, karena tidak ada jalan lain, hanya ada satu jalan, Yesus Kristus. Saya tidak haleluya, haleluya, haleluya. Terima penuh. Urapi mereka Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan urapi. Pulang dari tempat ini mereka betul-betul merasakan, menikmati realitamu Tuhan, sehingga mereka tidak akan pernah bisa mengingkari Tuhan. Mereka tidak bisa menjauh darimu Yesus. Makin hari makin cinta Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan ibadah kita dengan persiapan persembahan.